Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktavia Eka Putri dengan NIM 1996140015 ingin mempresentasikan salah satu tokoh sejarah pemikiran ekonomi, yaitu Vilfredo Pareto. Biografi Vilfredo Pareto. Vilfredo Pareto alias Vilfredo Federico Tommaso Pareto adalah seorang insinyur Italia, sosiolog, ekonom, ilmuwan politik, dan filsuf. Vilfredo Pareto merupakan seorang tokoh ekonomi neoklasik yang lahir di Paris pada 15 Juli 1848 dan berasal dari keluarga bangsawan Genoa yang diasingkan tahun 1848 di Paris. Ayahnya, Raffaele Pareto, adalah seorang insinyur sipil Italia dan ibunya, Marie Martiniere, seorang wanita Prancis. Pada tahun 1870, ia meraih gelar di bidang teknik di Universitas Politeknik Torino. Disertasinya yang berjudul The Fundamental Principle of Equilibrium in Solid Bodies. Pada tahun 1886, ia menjadi pengajar di bidang ekonom dan manajemen di Universitas Florence. Pareto menetap di Swiss hingga akhir hayatnya bersama istrinya, yaitu Jean Regis, seorang wanita berkebangsaan Prancis. Tahun berganti tahun, Pareto kemudian menghabiskan waktunya dengan mengumpulkan bahan untuk karyanya yang paling terkenal, yaitu Tratto di Sociologia Generale, Pikiran dan Masyarakat, dan karya terakhirnya adalah Compendio di Sosiologis. Pemikiran Vilfredo Pareto. Yang pertama, pemikiran sosiologi. Pemikiran sosiologi Pareto didasarkan pada observasi terhadap tindakan-tindakan, eksperimen terhadap fakta-fakta, dan rumus-rumus matematis. Pareto membagi tindakan menjadi dua, yaitu logis dan non-logis. Menurut Pareto, sosiologi harus bersifat logis dan eksperimental. Yang kedua, prinsip Pareto atau hukum Pareto. Hukum Pareto menyatakan bahwa suatu pengalokasian sejumlah sumber disebut efisien jika dalam suatu relokasi tidak ada seorang individu pun yang dapat memperoleh kesejahteraan tanpa mengurangi kesejahteraan orang atau individu lainnya. Yang ketiga, distribusi pendapatan Pareto. Distribusi Pareto merupakan model distribusi peluang dari suatu variabel kontinu, umumnya digunakan untuk membuat model distribusi pendapatan dari suatu masyarakat atau membuat model distribusi dari populasi penduduk suatu daerah. Distribusi Pareto memiliki dua parameter yang bisa disebut parameter skala dan parameter bentuk. Yang keempat, efisiensi Pareto atau optimalisasi Pareto. Efisiensi Pareto menyatakan dalam suatu keadaan di mana saat pengalokasian suatu sumber daya telah optimum dan efisien, maka kuantitas suatu barang produksi tidak dapat ditingkatkan tanpa mengurangi kuantitas barang lainnya. Kritik terhadap pemikiran Vilfredo Pareto. Kajian sosiologi. Menurut Vilfredo Pareto, ideologi merupakan cita-cita luhur sebagai alat perjuangan politik dan sosial yang dalam kenyataannya tidak lebih daripada rasionalisasi klaim kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan emosi-emosi. Sosiologi pengetahuan Karl Mannheim merelatifkan kritik Pareto yang radikal. Baginya sudah wajarlah kalau seluruh pemikiran mengenai realitas sosial bergantung dari konteks sosial dan ditemukan oleh harapan-harapan, kepentingan-kepentingan, dan cita-cita masing-masing golongan sosial. Ideologi disebutnya berwawasan ke belakang, tetapi merupakan pedoman untuk ke depannya. Baik, selanjutnya, aplikasi teori Vilfredo Pareto. Saat di Swiss, Vilfredo Pareto melakukan pengamatan terhadap hasil panen kacang polong di kebunnya. Pareto memperhatikan bahwa tidak semua tanaman kacang polong menghasilkan hasil panen yang sama. Pareto membuat perkiraan bahwa 80% dari hasil panen kacang polongnya dihasilkan oleh 20% tanaman. Kemudian mengaplikasikan temuannya pada data
kepemilikan tanah di Italia. Dia juga ternyata menemukan bahwa sekitar 80% dari tanah di Italia dikuasai oleh 20% dari populasi. Inilah pada akhirnya dikenal sebagai aturan 80/20 Pareto. Dari populasi inilah dikenal dengan hukum Pareto atau prinsip Pareto yang dapat diterapkan di seluruh sendi kehidupan. Kesimpulan ini menjadikan bahwa prinsip Pareto begitu penting untuk kita pahami. Hal terpenting yang kita dapatkan dari prinsip ini adalah fokus pada 20% untuk memberikan dampak 80%, di mana prinsip tersebut saat ini semakin berkembang sebagai prinsip ekonomi, yaitu dengan input minimal berusaha mendapatkan hasil yang maksimal. Prinsip Pareto ini merupakan pengembangan matematis dari hasil pengamatan Pareto. Sekian penjelasan dari saya mengenai sejarah pemikiran ekonomi yaitu Vilfredo Pareto. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.